Mas Eko, Anda melihat hal yang sama tidak? Bahkan tadi pertanyaan yang ditujukan untuk pasangan Anda, cawapres Anda juga disinggung tadi oleh Mas Ciko. Silakan. Ya, terima kasih. Semua yang mau saya sampaikan sudah disampaikan oleh Ciko tadi. Tapi saya mau sampaikan beberapa hal ya terkait dengan debat cawapres kemarin. Yang pertama, ini sebenarnya kan debat cawapres ya. Debat seseorang figur yang kita harapkan untuk menjadi orang nomor 2 di Indonesia dengan kemampuan, kedalaman, pengetahuan kognitif yang mendalam dan lebih dari sekedar pengetahuan teknis gitu ya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Gibran pada saat debat cawapres kemarin itu tidak ada hal yang substantif gitu ya. Soal akronim singkatan itu tidak mencerminkan kedalaman pengetahuan dia sebagai calon wakil presiden. Ini kan mengingatkan kita pada debat Capres 2014 dan 2019 yang saya sebut ini like father like son gitu ya. Dulu Pak Prabowo juga kena jebakan yang sama pada saat di debat Capres 2014 Pak Jokowi menanyakan TPID dan kemudian di debat Capres 2019 Pak Jokowi menanyakan unicorn. Dua-duanya tidak bisa dijawab oleh Pak Prabowo karena memang soal akronim ini memang tidak mencerminkan seseorang punya pengetahuan yang meluas dan yang mendalam gitu ya. Oleh karena itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu ya tidak berbicara apapun tentang pengetahuan kognitif seorang calon wakil presiden gitu ya. Karena apa? Karena setelah cawapres kami Gus Muhaimin mengetahui apa itu SJIA ya. Ini kan akronim Inggris ya. Harusnya kan menyebutnya SJIA bukan SGIA gitu. Itu aja di luar konteks gitu ya. Jadi kalau memang akronimnya in English gitu ya spellingnya juga yang bener dong. Nanya akronim in English tapi sebutannya SGIA gitu kan. Malu-maluin juga kan. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi setelah Gus Muhaimin mengetahui apa itu SJIA, dia dengan sangat baik sekali menjelaskan bagaimana seharusnya Indonesia sebagai negara Muslim terbesar memanfaatkan potensi potensi dan tren produk halal dan turisme halal yang kurang lebih 5-7 tahun belakangan ini menjadi tren yang baik sekali, terutama setelah negara-negara di Middle East mengalami kenaikan ekonomi yang sangat baik, mereka pergi berdatangan ke negara-negara Asia. Kita terus terang terlambat. Bahkan Filipina pun lebih maju dari kita dalam hal memanfaatkan produk atau turisme halal. Jadi sekali lagi konteksnya adalah bukan soal orang bisa menanyakan sebuah akronim atau membuat bingung seseorang, tapi mampu nggak dia menanyakan hal-hal yang substansi kepada kandidat lainnya gitu ya. Jadi ini bukan cerdas cermat. Ini debat cawapres gitu ya, yang bicara soal hanya sekedar teknikal saja gitu. Tapi ini kan mungkin ada yang bilang ini bagian dari strategi untuk kemudian mencuri panggung dan lain-lain. Sepakat tidak dengan format cerdas cermat yang Anda masuk tadi? Ini nggak ada yang keliru. Saya juga harus jujur mengatakan. Orang bisa menanyakan apa saja di dalam sebuah debat, tapi ini kan debat cawapres, bukan debat cerdas cermat. Jadi konteksnya harusnya disesuaikan. Memang nggak salah pada saat Mas Gibran menanyakan apa itu SGIA, SGIA ya, bukan SGIA. Menanyakan itu kepada Gus Muhaimin tidak salah, tapi konteksnya nggak tepat gitu loh. Karena sebagai seorang cawapres kan dia harusnya punya leverage yang lebih tinggi daripada sekedar bermain di akronim saja gitu. Begitu Mbak Maria. Oke, siap. Kalau gitu langsung saja Bang Fadlison harus menanggapi berbagai tadi masukan dari Bang Ciko dan juga Mas Eko. Silakan. Ya, terima kasih. Saya kira
di sini menunjukkan bahwa cawapres Gibran itu memang sangat unggul di dalam debat kemarin. Waduh. Nah, yang dibicarakan oleh dua juru bicara ini aja bukan tentang yang lain, tapi tentang cawapres yang nomor 2 ya. Dianggap kebuli tadi kalau kata Mas Ciko. Jadi kalau kita lihat mungkin karena underestimate. Orang pertama melihatnya bahkan mengecilkan. Bahkan ada istilah-istilah yang bully gitu ya, bullying. Ada istilahnya belimbing sayur lah, apalah segala macam gitu ya. Samsul atau apa gitu ya. Jadi saya kira itu adalah berusaha orang untuk mau mengecilkan. Tetapi kalau kita lihat, Gibran ini adalah afirmasi dari kaum muda, kelompok muda, kalangan milenial, Gen Z. Dan kalangan generasi muda, kalangan Gen Z itu sangat akrab dengan beberapa istilah yang mungkin generasi tua itu tidak terlalu paham, ya, tidak touch, kecuali memang ahli-ahlinya, gitu ya. Tetapi misalnya istilah tentang carbon capture and storage. Saya ini kebetulan selalu ikut COP26, COP27, COP28 kemarin di Dubai. Bagi saya itu istilah biasa. Saya bikin buku tentang green economy dan lain-lain. Itu istilah yang level seorang Menko itu wajib tahu, menteri itu wajib tahu istilah-istilah kayak begitu. Kemudian SGIE ya, nah SGIE ya itu relatif. Kalau kita lihat orang menyebut IMF aja IMF sekarang, bukan IMF tapi IMF. Banyak itu hanya soal penyebutan. Mungkin memang tidak terlalu familiar karena itu merupakan satu istilah yang sangat spesifik di dalam keuangan ekonomi syariah. Kenapa tidak dijelaskan saja? Karena durasi waktu itu masih panjang, Mas Gibran. Ya, kan tidak ada aturannya harus dijelaskan. Ya kan? Tidak ada aturan yang mengharuskan seorang menjelaskan. Boleh juga kan kalau formatnya itu cerdas cermat. Ngerti nggak orang itu tentang SGIE? Kalau nggak ngerti bilang aja, maaf saya tidak ngerti. Atau kalau misalnya dijawab kemudian setelah debat, ini topik debat tidak relevan, harusnya dijawab. Topik ini tidak relevan karena ini adalah topik debat yang keempat nanti. Harusnya begitu jawabannya. Jadi atau dijawab yang lain atau jawab aja sesuatu yang lain yang sesuai dengan visinya. Nah, kalau nanti dikoreksi, ini kan strategi di dalam debat, namanya juga debat biasa gitu ya. Dan mungkin ini satu kemenangan dan keunggulan strategi ya di dalam debat itu yang membuat ya kawan-kawan senior ini agak shock gitu menghadapi orang yang dia underestimate, yang disebut underdog gitu ya. Tahu-tahu kok bisa menyerang gitu ya. Kok bisa tahu istilah-istilah itu? Bahkan ada yang mengatakan strategi pemenangan Anda, Bang. Ada yang mengatakan itu apa namanya? Pakai kuping segala macam dibisiki. Itu kan narasi orang kalah. Narasi orang kalah itu mencari pembenaran. Oh, itu ada yang bisikin di kupingnya segala macam. Itu narasi orang kalah. Jadi harusnya tidak perlu yang seperti itu. Biasa-biasa saja. Ini kan cuma debat aja. Terima kasih. Artinya dengan format cerdas cermat itu tim Anda sepakat ya Bang ya, bahwa itu sah-sah saja. Format cerdas cermat itu tim Anda sepakat itu sah-sah saja kemudian untuk bukan dipakai format. Di 3 debat berikutnya. Formatnya itu tidak cerdas cermat. Itu cuma salah satu dari satu segmen. Orang menanyakan, boleh dong orang menanyakan bagaimana menurut Anda misalnya sesuatu gitu dengan singkatan itu menurut saya biasa-biasa saja. Cuman karena istilahnya spesifik tadi, tidak familiar, bagi orang lain itu familiar, bagi umum mungkin tidak familiar. Jadi ini yang menurut saya relatif gitu. Tapi saya sepakat harusnya lebih dinamis. Nah, tetapi tadi kalau dikatakan mau dinamis, tapi baru sebegitu saja langsung protes. Bagaimana mau dinamis? Aduh, jadi menurut saya memang perlulah bersama-sama bagaimana format yang ke depan itu lebih dinamis, lebih baik, sehingga lebih banyak waktu sebenarnya untuk para kandidat, bukan untuk moderator maupun yang lain. Oke, menarik sekali. Nanti kita juga akan bahas mengenai bagaimana fungsi moderator tadi yang sudah disebut, termasuk juga panelis yang juga ramai kemudian dikomentari, tidak dibeli ruang yang cukup. Kita akan bahas tuntas jeda ya, sesaat lagi di Catatan Demokrasi.